Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita meminta kepada Tuhan semesta alam untuk memberikan inayah dan bimbingan kepada kita, supaya kita senantiasa menampakkan kaki kita di atas jalan yang benar. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita mengakhiri bahasan kita dengan satu isu, satu anggapan terkait dengan kenapa orang-orang Arab di kala itu tidak mampu untuk membawakan ayat seperti ayat Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa persoalannya bukan mereka tidak mampu, tapi ada penghalang. Seperti kita ingin mengangkat sesuatu. Bukannya kita tidak mampu mengangkat sesuatu itu, tapi ada penghalang yang menghalangi kita untuk sampai kepada sesuatu itu. Jadi problemnya bukan kemampuan kita. Ini kata mereka. Makanya perlu kita jawab, karena memang ini berkaitan dengan mukjizah yang dimiliki oleh Al-Quran. Saya akan membacakan satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, meskipun manusia dan jin berkumpul untuk menyusun Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan mungkin membuat Al-Quran yang sama. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka saling membantu. Ini mungkin menjadi satu alasan kenapa mereka mengatakan bahwa problemnya bukan mereka tidak mampu, tapi Allah yang menghalangi. Kita ingin menjawab. Dalam kaitan dengan pembahasan mukjizah, dalam mukjizah itu ada tantangan, tahaddi. Seorang nabi itu akan menantang kepada siapapun yang mengingkari kenabiannya. Seorang nabi akan mengatakan, siapa saja yang bisa melakukan apa yang aku lakukan, maka aku menerima bahwa aku bukan seorang nabi. Tapi kalau seandainya setiap orang tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan, maka mereka harus menerima bahwa aku adalah seorang nabi. Jadi ada tantangan. Kenapa? Yang namanya mukjizah artinya perkara ini akan melemahkan seseorang untuk melakukan hal yang sama. Yang namanya tantangan itu akan dibenarkan ketika tidak mencabut kemampuan seseorang. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Nabi memberikan tantangan kepada manusia untuk melakukan hal yang sama, artinya dari sisi kemampuan ada. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Quran dengan kekuatannya sebagai Tuhan, maka orang-orang seperti ini tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka, bukan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengambil kemampuan mereka, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala
menyusun Al-Quran dengan kekuatannya dan keilmuannya, maka manusia sebagai makhluk yang lemah, yang memiliki ilmu yang terbatas, tidak akan mungkin menandingi pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita melihat kepada pembahasan tauhid, Allah itu adalah zat yang maha sempurna, zat maha berilmu, dan manusia itu ilmunya itu minta dan mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada dalam diri manusia itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu dengan kekuatannya, maka manusia tidak akan bisa menandinginya. Bukan berarti Allah itu menghalangi manusia, bukan. Seperti apa yang disangkakan oleh sebagian orang, bahwa problemnya itu karena Allah menghalangi mereka untuk membuat kitab seperti Al-Quran. Kalau seperti ini, maka Allah itu curang. Allah tidak adil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghalangi mereka untuk membuktikan kemampuan mereka, padahal mereka mampu. Jadi ingat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita menghalangi kalian, wahai hamba-hambaku, tapi kalian tidak akan mampu untuk melakukan perbuatan ini. Bukan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencabut kekuatan kalian. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kekuatan umat, kekuatan seorang yang ahli dalam sastra, maka mustahil dirinya akan bisa menilai tentang keindahan dan kesempurnaan Al-Quran. Kan kekuatannya sudah diambil. Jadi dia tidak memiliki kemampuan lagi untuk menilai apakah Al-Quran itu indah atau tidak indah. Makanya kita harus meluruskan bahwa tantangan Al-Quran adalah tantangan yang adil. Kenapa? Karena tantangan ini tidak menunjukkan bahwa manusia itu kekuatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi secara sengaja supaya mereka tidak menyusun kitab seperti Al-Quran. Tapi mukjizah yang dimiliki oleh Rasul yang berbentuk Al-Quran adalah suatu mukjizah yang sangat besar, suatu mukjizah yang disusun oleh kekuatan Tuhan, di mana manusia tidak akan mungkin menggapai kekuatan tersebut. Jadi problemnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu curang sehingga manusia itu tidak mampu untuk mendatangkan kitab seperti Al-Quran. Ini adalah pembahasan tentang mukjizah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sisi mukjizah yang lain yang dimiliki oleh Al-Quran. Kalau seandainya tadi kita menjelaskan mukjizah yang ada dalam Al-Quran itu dari sisi susunan, kata-kata, jumlah, dan keindahannya, kita ingin melihat sisi yang lain yang ada dalam Al-Quran. Saya akan sebutkan satu ayat yang berbicara tentang bagaimana kuatnya Al-Quran. Afala yatabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, apakah mereka tidak berpikir merenungi Al-Quran? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyusun Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak terdapatkan materi-materi, kandungan-kandungan yang saling bertentangan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal ini sebagai argumen bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memahami bahwa satu kitab ketika disusun oleh selain Allah pasti ada pertentangan dalam kitab tersebut. Mungkin di bagian pertama kitab disebutkan A, di bagian kedua disebutkan B. Artinya tidak selaras, tidak sesuai. Atau ada seorang ilmuwan yang membahas tentang
suatu teori. Boleh jadi pembahasan yang pertama dengan pembahasan yang terakhir tidak sesuai. Ada pertentangan. Dan hal ini kita dapatkan dalam karya-karya ulama kita. Ketika ulama kita menjelaskan tentang suatu teori, kata yang digunakan terkadang saling kontradiksi. Tidak sesuai dengan apa yang ia klaim. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu lemah. Meskipun manusia itu cerdas, tapi ia tidak akan bisa menulis satu kitab di mana di dalam kitab tersebut tidak terdapatkan pertentangan sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Ini adalah mukjizah yang lain yang dimiliki oleh Al-Quran, di mana dalam Al-Quran kita tidak akan mendapatkan satu materi, satu kandungan saling bertentangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Tuhan itu esa, maka dimanapun ayat yang berbicara tentang Tuhan, pasti di situ membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Tuhan, pasti mengarah kepada keesaan. Makanya kalau kita melihat tentang tauhid, setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid, ayat-ayat ini memiliki kandungan yang sama. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya dalam langit dan bumi terdapatkan Tuhan selain Allah, maka keduanya akan hancur. Jadi semua kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran mengarah kepada tauhid. Ini adalah mukjizah yang kedua yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Baiklah, misalnya insyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.